Oke, saya record aja. Oke, baik ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini teman-teman akan saya ulangi lagi. Ini yang namanya microcontroller 1 ya. Kemudian kita akan belajar yang namanya output di ATmega 16. Kalau kemarin teman-teman lihatnya di modul itu, modul sebenarnya dia sudah lengkap ya. Cuman di sini nanti akan saya perjelas. Nanti teman-teman yang latihannya adalah di modul itu sendiri. Oke, yang pertama, teman-teman harus tahu yang namanya kaki IC. Kaki IC ini, kalau teman-teman lihat di PowerPoint-nya ini, di situ sebenarnya sudah nampak jelas ya, ada yang namanya port B, port D, port A, port C. Nah, itu yang namanya output-nya si IC ATmega 16 itu berada di antara port A, port B, port C, dan port D. Jadi kalau dihitung-hitung, satu keluarga port B atau port A itu ada 8 kaki, ada 8 kaki input-output. Jadi, berarti kalau teman-teman lihat, di sini ada berapa output berarti? Output, input lah. 4. Ya, ada, istilahnya ada 4 keluarga lah. Ada port A, port B, port C, dan port D di sini ya. Dan nanti ini mana yang port A ini, port C, port D ini kakinya tetap sama ya. Kalau kaki 1 sampai kaki 8 itu nanti dia inisialnya adalah port B. Begitu juga dengan port A, port C, dan port D. Nah, nanti teman-teman hanya menyesuaikan kira-kira mana yang teman-teman bisa gunakan di situ. Nah, inisial dari masing-masing port ini nanti akan di latihan C1 teman-teman nanti akan menggunakan port A. Di sini kalau teman-teman kemarin sudah lihat, ya kalau teman-teman kemarin sudah lihat, ini adalah program sederhana dari si bahasa C ya. Bahasa C ini ada namanya include mega 16.h. Kemudian ada void main, void, kemudian port A 0xfs, DDRA sama dengan 0xff. Kemudian while 1 port A sama dengan 0x00. Nah, di sini nanti teman-teman yang namanya include mega 16 ini dia digunakan untuk menginisialisasi bahwa yang akan kita gunakan dalam pemrograman ini adalah pemrograman si IC ATmega 16. Kemudian port A, di sini ada yang namanya port A ini. Port A ini berarti nanti kita akan memprogram input outputnya atau outputnya kita menggunakan yang port A. Gitu. Kemudian di DRA ini nanti dia menginisialisasi bahwa kaki port A itu dia mau menggunakan mau digunakan sebagai input atau sebagai output gitu. Kemudian dari sisi pas nanti teman-teman mengaktifkan, jadi si kaki A itu nanti bernilai apa gitu. Ya, inisial dari 0xff ini nanti yang akan berpengaruh. Nah, ini kalau tadi yang saya tampilkan itu adalah programnya yang pakai program yang AVR, pakai AVR ya. Kalau ini juga sama, ini yang berada di AVR. Ini AVR terbaru, jadi nanti teman-teman bisa menginisialisasi bahwa
Yang perlu teman-teman perjelas adalah yang digunakan chipnya itu adalah ATmega 16. Kemudian clock-nya nanti menggunakan 12 MHz. Ya. Nah, setelah nanti teman-teman menginisialisasi ini, nanti teman-teman akan masuk ke port. Teman-teman nanti akan masuk ke port. Nah, karena nanti yang akan kita gunakan itu adalah port A, maka di sini nanti teman-teman pilih yang port A ini. Pilih yang port A, kemudian akan tampil jendela yang seperti di samping kanannya ini. Kemudian pilih port A ini. Nah, di sini teman-teman akan ada pilihan output, 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 kemudian dia namanya input, ya, kemudian dan dia akan bernilai berapa, 0 atau 1. Nah, nanti di sini bisa langsung diinisialisasi. Nah, kalau teman-teman coba teman-teman bandingkan dengan yang tadi ya, program tadi ya. Program yang, nah ini ada program sederhana. Nah, tadi adalah menginisialisasi. Ya, tadi kita itu menulis program yang ada di sini. Kalau yang di CVAPR itu, kita menganalisis ini. Kalau ini 0xFF berarti dia bernilai 1 semua. 0xFF bernilai 1 semua. Nah, itu kalau teman-teman sudah menginisialisasi ini, berarti nanti dari teman-teman itu akan nge-save 3 kali ya. Dengan lebih baik itu namanya sama semua. Jadi nanti teman-teman nggak akan bingung di situ. Di sini pengaturan port A menunjukkan pada data direction sebagai output memiliki nilai keluaran 2 buah, yaitu 0 atau low dan 1 high. Atau plusnya 5 volt, kurang lebihnya 5 volt. Jadi mau pada saat kita nyalakan, si A itu dia mau bernilai apa? Dia mau mengeluarkan tegangan atau enggak? Nah, disinilah teman-teman akan menginisialisasi tersebut. Mana yang out, mana yang in. Nilai keluaran pengaturan port mikro menentukan nilai default awal dari keluaran. Jadi, setelah nanti teman-teman inisialisasi port ini, jadi nanti teman-teman rangkaiannya juga harus menyesuaikan. Nah, di sini sama seperti tadi ya. Kita yang mau diinisialisasi adalah port A. Nah, port A sama dengan 0xx. Pengaturan terhadap keluaran port A. Kemudian 0xFF. Nilai keluaran port A pada setiap bit sama dengan 0 biner 111. Ini juga sama. Nilai keluaran port A pada setiap bit rendah adalah 0B00. Jika 0x, 0f berarti nilai adalah setengah bernilai 0, setengah lagi bernilai 1. Kemudian DDRA di sini dia digunakan apa? Nilai jika dia diisi dengan nilai 0xFF berarti dia bernilai keluaran atau output. Kalau dia dikasihkan 0x00 berarti dia bernilai bisa digunakan sebagai input. Nah, lebih jelasnya teman-teman sebenarnya lihat gambar di ini bentar ya. Nah, teman-teman nanti akan lebih jelasnya di sini. Jika keluarannya 1, ya, jika keluarannya tadi adalah 111, ya, berarti dia output pada saat dia dinyalakan, dia port A0 dia bernilai 1. Atau ada tegangan. Jadi dia yang dikasihkan ini dia adalah LED ya. Ini dia LED. Kemudian dia ground-nya di sini. Jadi dia keluar. Tapi berbeda kalau yang
keluarannya adalah 000. Nah, di sini penempatan dari LED-nya itu sendiri dia juga harus berbeda. Ini sebenarnya si kaki port A ini mau digunakan seperti apa itu tergantung dari pemrograman teman-teman sebenarnya. Kalau ini jelas kalau ini dia dibalik otomatis dia tidak akan bisa ya. Jadi kalau yang namanya LED itu kan dia kaki panjang itu adalah plus, kaki pendek itu adalah min. Jadi mana yang dapat plus, mana yang dapat min, dan nanti teman-teman harusnya menyesuaikan program yang teman-teman buat. Kemudian kalau ini dia hanya sebagai, kalau teman-teman masih ingat yang namanya yang tadi saya contohkan adalah dari bilangan heksadesimal dan bilangan biner. Jadi bagaimanakah nanti jika teman-teman menginisialisasi, bagaimana jika karena port A atau keluarga port A, B, C itu masing-masing port ada 8, jadi nanti teman-teman harus menginisialisasi semisal port A1 dia itu mau dinyalakan, tapi port A yang lainnya dia dimatikan. Jadi nanti teman-teman di sinilah nanti teman-teman kalau kita menggunakan bilangan biner itu mudah-mudah saja. Tapi nanti kalau kita pada saat menggunakan pemrograman yang kompleks, nanti teman-teman akan disuguhkan dengan bilangan yang heksa ini. Semoga teman-teman masih ingat ya. Kalau ini kan ada contoh bilangan biner 1000 1100. Nah, otomatis di sini ada kalau diperhatikan satu ini dia adalah lampu, berarti di sini ada tiga lampu yang menyala. Kemudian yang lainnya dia mati. Kemudian bagaimanakah caranya? Kalau pakai biner sederhana seperti ini, tapi kalau pakai heksa nanti teman-teman harus mengkonversikan dari biner ke heksa. Kalau yang 1 ini dia ada 8 ya. Dia diberikan ke 8. Kemudian kalau yang 1100 dia menggunakan yang C. Ya, bilangan heksa ini banyak sekali digunakan karena bilangan heksa itu kalau 0 sampai 9 itu berupa angka, kemudian 10 sampai 15, 16 itu dia berupa huruf. Jadi nanti teman-teman jangan ini akan dipakai terus sama kuliah teman-teman nanti. Oke, ya, ini contoh yang kalau teman-teman lihat modul itu, kalau teman-teman lihat modul, sini adalah contohnya hampir sama seperti ini ya. Ini yang C1. Jadi nanti teman-teman kalau pada saat di Proteus, teman-teman akan buat sama seperti yang di PowerPoint ini. Kemudian nanti programnya, program di C1 dia memang kurang lengkap. Nah, kurang lengkapnya dia gimana sebenarnya? Kalau teman-teman play, itu dia tidak akan nyala sebenarnya. Artinya dia tidak akan nyala. Bukan tidak jalan ya, cuman dia tidak akan nyala karena kita harus menginisialisasi portnya. Di sini teman-teman lihat port ini. Ya, 0x00 ini dia berarti keluarnya adalah 0. Berarti otomatis kalau ini dijalankan, semua lampu di sini dia adalah mati. Berbeda lagi kalau nanti teman-teman ganti 00
0 ini diganti dengan FF. Baru nanti dia akan nyala semua. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya langsung praktekkan aja ya nanti teman-teman. Kalau kemarin sudah ada yang nyoba atau ada yang kesalahan, nanti di sini teman-teman bisa perbaiki. Semisal saya sudah buat yang namanya program seperti ini, yang tadi saya buat. Kemudian saya juga sudah membuat yang namanya, nah ini adalah program dari C1. Kita lihat terlebih dahulu di modulnya ya. Oke, di modul C1 include mega 16.h, kemudian void, kemudian di sini ada titik-titik kan. Titik-titik ini nanti diisi dengan inisial port A itu dia mau sebagai apa. Kemudian DDRA-nya dia mau input atau output, kemudian terus masing-masing port mau bernilai 0 atau 1. Kalau teman-teman pakainya port A dengan 0x00 berarti dia tidak akan nyala. Oke, kalau kita akan langsung buktikan saja kalau ini sudah saya ganti dengan 0. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, port A sama dengan 0xFF. Ya, port A sama dengan 0xFF menurut DDRA sebagai 0xFF. Ini langsung kita compile. Ingat ya, di sini ada 3 compile. Yang pertama compile dengan menggunakan F9. Ini dia hanya digunakan untuk mengecek saja. Kemudian ada yang kedua, kemudian ada yang namanya build. Nah, ini dia digunakan untuk membuat file hexanya. Dia untuk membuat file hexanya. Jadi nanti teman-teman setelah dicek, kemudian dibuat. Ini nanti dengan menggunakan build. Kemudian tanda-tandanya dia bisa dikatakan sebagai normal atau baik itu adalah di sininya no line compiled, no error, no warning. Jadi ini dia bagus, bisa digunakan. Nah, oke. Jadi kita coba compile yang F9 ya. Kita F9 sama juga. Oke, setelah sini teman-teman kita menuju ke yang namanya Proteus ya. Kemudian kita akan arahkan dari Proteus, kita arahkan ke program CVAVR. Di manakah yang tadi sudah di-compile dia di mana? Kalau di sini saya kasihkan di C, kemudian CVAVR bin di debug exe, kemudian cari yang hex. Nah, kemudian kebetulan ini nama filenya tadi adalah output ya, output 1 ini. Nama filenya output 1, jadi di sini saya mencari yang namanya output 1. Kemudian kita open. Kita oke. Kemudian kita play. Oke, di sini dia tidak akan nyala ya, dia tidak nyala. Nah, tugas dari C1 bagaimanakah cara menyalakan ke semua LED-nya di sini yang ada di port A. Ya, bagaimana caranya menulis di port A ini. Nah, kita tinggal ganti saja. Kita kembali ke
JVAVR kita ganti saja. Semisal yang sebagian saya kasihkan, yang sebagian nyala, yang sebagian tidak. Saya hanya akan menambahkan F di sini. Ya, saya hanya menambahkan F0x sama dengan F0. Kita compile. Oh, tidak ada error. Kita langsung, ini dia tidak ada error. Kemudian langsung saya build. Compile. Kita oke. Langsung menuju ke sini. Output. Oke. Kita play. Nah, di sini hanya sebagian yang menyala gitu ya. Ini ada bagian yang menyala. Nah, ini adalah di mana ya, F0 ini yang berpengaruh. 0F ini yang berpengaruh. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan tadi ini yang C1, kemudian ada yang namanya C2, C3, kemudian C4. Ini nanti teman-teman dicoba terlebih dahulu, kemudian dikirimkan ke alamat email saya. Jadi teman-teman nanti mencoba dari C1, C2, C3, kemudian C4. Kemudian kirim email. Pak. Kemudian baru lihat latihan mandiri kalau teman-teman sudah bisa semuanya ini. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak Dwi. Ya, siapa ini? Isnaya Fahmi Darmawan, Pak. Oh Fahmi. iya, gimana? Iya, gimana Fahmi? Pak, ini deadline tugasnya kapan, Pak? Karena ini mudah, Sabtu gimana ya? Besok Sabtu. Karena ini teman-teman hanya menyalin antara C1 sampai C4. Oh iya, Pak. Mungkin soalnya, kalau ya, di satu. Kalau 2 hari ini masih di luar kota, Pak. Mungkin Sabtu bisa, insya Allah. Sabtu ya. Nanti. Luar kota ini ngendi Mas Fahmi Mangkang. Kalau teng Wonosobo, Mas. Luar kota ini Mangkang paling Pak. Itu enggak jadian ya, ODP nanti loh. Kalau kamu keluar kota terus. Enggak, Pak, aman, Pak, aman. Wonosobo aman, Pak. ODP. Orang duwe penghasilan ODP. Oke, nanti di sini ya. Nah, Sabtu itu nanti teman-teman buatlah yang C1 sampai C4. Kemudian kirimnya ke wisjawan@telkom.id. Kemudian buatlah folder. Jadi yang rangkaian di Proteus cukup di screenshot saja ya. Kemudian kasihkan di Microsoft Word. Nah, di Microsoft itu nanti teman-teman coba ada kesulitan enggak? Kalau ada kesulitan ya di Microsoft Word itu teman-teman tulis itu. Kalau tidak ada kesulitan berarti ya cuma screenshot saja gitu. Kemudian sama kode JVAVR-nya. Kemudian dibuat dalam bentuk RAR ya. Pak Dwi. Ya, siapa ya? Pak Dwi. Ya, siapa nih siapa? Ini saya dari SKS 18.2 mau tanya. Informasi. Proteusnya itu pakai yang versi berapa ya? Kalau punya saya Protesnya 8.0. 8. Kata teman 8.0. Kalau katanya anak pagi itu 8. berapa gitu? Harus diupdate. Benar nggak, Pak? Oh, gini. Proteus itu sebenarnya kalau kamu pakai lab di Telkom itu dia masih pakai yang lama. Kemudian kalau yang punya saya itu pakainya yang 8.6.
Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan 8.6 ke atas, itu atau 8.7, 8 sampai 8.8. Jadi yang punya saya tidak bisa membukanya itu. Tapi kalau yang 8.6 ke bawah, ya saya masih bisa membukanya. Dan ini tinggal teman-teman sudah menginstall yang 8 berapa ini.